Ya, teman-teman, selamat sore. Terima kasih sudah ikut responsi PPC ini. Pertama, kita perkenalan dulu. Kenalin, namaku Iris dari Teknik Industri 2017. Di sini aku sama... Ya, perkenalkan teman-teman, nama aku Jenny Santoso, aku Teknik Industri 2018. Nah, di sini kita bakal nemenin teman-teman buat responsi PPC selama 1 semester ke depan. Mau membahas mengenai forecasting ya, teman-teman. Jadi ini tuh jadi contoh soal ada data permintaan selama 4 bulan awal tahun 2020. Jadi ada demand selama 4 bulan, yaitu 140, 160, 190, dan 130. Kemudian kita ini diminta untuk menentukan forecast hingga bulan ke-6 dengan metode dari A sampai F. Kita bahas satu-satu mulai dari metode naif. Ya, jadi untuk metode naif ini itu merupakan metode peramalan di mana kita itu menggunakan data periode terakhir yang digunakan untuk forecast di bulan yang akan datang. Jadi yang pertama itu demand untuk bulan 1 sampai 4 ditulis ulang dari soal. Kemudian FT di situ berarti forecast. Nah, seperti yang aku tadi bilang, untuk data forecast bulan kedua itu berasal dari data demand bulan pertama, yaitu 140. Sedangkan forecast 160 itu berasal dari data demand bulan kedua, yaitu 160. Dan seterusnya. Nah, berhubung di soal itu kita diminta sampai forecast bulan ke-6, sehingga kita menuliskan bulannya itu sampai bulan ke-6, bukan hanya bulan ke-4 saja. Lalu untuk ET sendiri itu merupakan kesalahan hasil peramalan. Jadi kita kan berbicara mengenai forecast, jadi nggak mungkin forecast itu bisa benar seutuhnya, jadi adanya suatu kesalahan. Nah, di sini rumusnya itu forecast dikurangi demand, di mana untuk bulan kedua 140 dikurangi 160, bulan ketiga 160 kurangi 190, bulan keempat 190 kurangi 130. Sedangkan untuk bulan kelima dan keenam dan bulan pertama itu kan tidak ada datanya. Jadi kita tidak perlu menuliskan hasil pengurangannya. Seperti itu. Lalu dikuadratkan. Didapatkan hasil, lalu dijumlahkan seluruhnya dapat 4.900. Lalu untuk menghitung MSE, nah MSE di sini tuh sama seperti MSD, teman-teman. Jadi kalau MSE di sini tuh mean square error. Sedangkan MSD itu mean square deviation. Jadi sama aja. Jadi dari 4.900 dibagi dengan 3. Nah, 3 itu dapat dari mana? 3 itu dapat dari data yang sudah ada, yaitu 400, 900, dan 3.600 ya. Dapat 1.633,33. Mungkin sampai sini kecepatan atau gimana ya teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Terkait metode naif dulu. Halo? Belum. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke metode selanjutnya ya, teman-teman.
biar lebih mempersingkat waktu, karena nanti ada latihannya juga. Ya, jadi untuk metode selanjutnya yaitu simple average. Jadi sama seperti naif, untuk demand itu kita tulis ulang lagi sesuai soal, yaitu dari bulan pertama sampai bulan keempat. Lalu untuk forecast-nya sendiri, untuk bulan kedua, ini tuh kan simple average. Jadi kita mengambil rata-rata data. Jadi untuk forecast bulan kedua itu berasal dari data bulan pertama. Maksudku data demand bulan pertama yaitu 140 dibagi 1. Jadi sama dengan 140. Kemudian untuk forecast bulan ketiga yaitu 150 berasal dari data demand bulan pertama ditambah data demand bulan kedua, yaitu 140 ditambah 160 dibagi 2. Sedangkan untuk data bulan keempat, forecast bulan keempat, itu berasal dari 140 ditambah 160 ditambah 190 dibagi 3. Jadi dari demand data bulan pertama sampai bulan ketiga dibagi 3. Kemudian untuk forecast bulan kelima, itu kita dapat dari data demand bulan pertama sampai 4 dibagi 4. Jadi dari 140 ditambah sampai 130 dibagi 4. Nah, untuk forecast bulan ke-6, dikarenakan demand untuk bulan kelima itu tidak ada, jadi kita menggunakan data yang sama dari forecast bulan kelima, yaitu 155. Sedangkan untuk ET atau kesalahan hasil peramalan itu sendiri, rumusnya sama seperti tadi, yaitu forecast dikurangi demand. Jadi 140 dikurangi 160 untuk bulan kedua. Dan bulan ketiga juga sama, 150 dikurangi 190, bulan keempat 163,33 dikurangi 130. Didapatkan hasil seperti di tabel. Sedangkan untuk bulan kelima dan keenam ataupun bulan pertama, itu kan tidak ada datanya untuk forecast atau demand-nya. Jadi kita biarkan saja. Kemudian untuk ET kuadrat itu dikuadratkan dari ET yang kolom sebelah kiri. Kemudian dijumlahkan, didapatkan hasil 3.111,11. Sedangkan untuk dapat menghitung MSE atau MSD, itu 3.111 itu dibagi dengan 3 data yang ada. Dapatkan hasil 1037,04. Jadi ini penerapannya ke rata-rata ya teman-teman. Sesuai namanya, simple average. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait metode simple average atau aku kecepatan? Bisa langsung unmute, nggak apa-apa kok. Kalau nggak ada, kita lanjut ke metode eksponensial. Ya, sama seperti langkah sebelumnya, untuk langkah pertama kita menuliskan demand-nya dulu di soal, sesuai soal dari bulan pertama sampai bulan keempat. Tapi kita membuat tabelnya sampai forecast bulan ke-6 karena sesuai yang diminta di soal. Forecast hingga bulan ke-6. Lalu untuk kolom forecast-nya itu kita isi dari rumus tulisan yang merah itu. Jadi forecast untuk bulan kedua yaitu alfa dikali XT itu demand ya teman-teman. Di alfa dikali demand ditambah 1 minus alfa kali FT minus 1. Nah, untuk forecast bulan kedua ini sendiri didapatkan 146. Jadi berasal dari 0,4 itu diketahui. Dikali XT itu demand untuk bulan pertama 140. Ditambah 1 minus alfa, alfanya diketahui 0,4. Dikali 150. Nah, 150 ini dapat dari F0 yang diketahui juga. Jadi untuk metode single exponential smoothing ini,
alfa dan F0 itu pasti diketahui. Sehingga untuk forecast bulan kedua didapatkan hasil 146. Nah, itu sebagai F besar 1. Nah, untuk F besar 1 ini tuh berbeda dengan F kecil. Kalau F besar T itu smooth value untuk periode T. Jadi khusus untuk metode single eksponensial ini, teman-teman. Tapi kalau FT itu sendiri forecast. Seperti itu. Lalu dimasukkan hasilnya ke kolom 146. Kemudian untuk forecast bulan ketiga sama caranya seperti tulisan warna merah, yaitu alfa 0,4 dikali XT demand bulan kedua, yaitu 160, ditambah 1 minus alfa, itu 0,4, dikali 146. Nah, 146 ini berasal dari F besar 1 yang tadi kita sudah dapat. Jadi bukan lagi F0, teman-teman, tapi F besar 1. Terus didapatkan hasil 151,6. Kemudian kita masukkan lagi ke kolom forecast. Begitu juga untuk bulan keempat dan bulan kelima. Sama. Lalu untuk ET-nya sendiri atau kesalahan peramalan itu sama seperti yang tadi. Jadi untuk bulan kedua, 146 dikurangi 160. Didapatkan hasil negatif 14. Untuk bulan ketiga, 151,6 dikurangi 190, didapatkan hasil negatif 38,4. Begitu juga dengan ET bulan keempat, yaitu 167 dikurangi 130, didapatkan hasil 37 ya teman-teman, itu pembulatan saja. Kemudian dikuadratkan ET-nya, didapatkan hasil sekian, lalu dijumlahkan total, dapatkan hasil 3036,6. Lalu untuk mencari MSI-nya sendiri, itu berasal dari 3036,6 dibagi dengan data yang ada, dibagi 3. Jadi didapatkan hasil 1012,2. Mungkin untuk metode single eksponensial, ada yang mau ditanyakan? Atau bingung memasukkan rumusnya? Atau bagaimana? Ada pertanyaan enggak, teman-teman? Belum ada. Oke. Kalau nggak ada, bisa tulis NRP sama namanya dulu ya di chat untuk absen. Setelah itu kita lanjutkan. Kita lanjut ke metode yang keempat ya. Soalnya masih sama yang tadi. Berikut data permintaan 4 bulan. Ada demand bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Kemudian disuruh forecast. Nah, yang keempat ini metodenya namanya moving average. Diketahui M-nya sama dengan 2. Kita lihat. Jadi metodenya moving average M sama dengan 2. Langkah yang pertama, sama kayak metode-metode sebelumnya, kita salin dulu data demand-nya di tabel. Setelah itu, moving average ini kan karena M-nya 2. M2 ini maksudnya apa? Maksudnya moving-nya itu 2 kali. Jadi ibaratnya lompat 2 kali gitu. 2 data di atasnya. Jadi ini ya. Jadi kita mulai dari forecast bulan ketiga. Forecast bulan ketiga yaitu rata-rata dari demand bulan pertama dan bulan kedua. Kemudian untuk forecast bulan keempat, yaitu rata-rata dari demand bulan kedua dan bulan ketiga. Karena selalu 2 data di atasnya periode itu. Kayak 2 data sebelumnya. Gitu. Jadi ini forecast bulan keempat adalah rata-rata dari data demand bulan kedua dan bulan ketiga.
Kemudian forecast bulan kelima, yaitu rata-rata dari data bulan ketiga dan bulan keempat. Nah, karena bulan ke-6 kini harusnya kan rata-rata dari bulan keempat dan bulan kelima. Tapi bulan kelima nggak ada datanya. Jadi forecast-nya bulan ke-6 sama dengan forecast bulan kelima. Tuh. Selanjutnya sama, tetap cari errornya. Caranya hasil forecast dikurangi demand. Yang ini kalau nggak ada datanya ya nggak usah. Yang ada 150 kurangi 190 sama dengan minus 40. Terus yang untuk bulan keempat, 175 dikurangi 130, yaitu 45. Kemudian dikuadratkan, minus 40 kuadrat, 1600, 45 kuadrat, 2025. Nah, cara cari MSE-nya masih sama, dijumlah, kemudian dibagi jumlah data yang ada. Jumlah datanya kan 2. Dapatlah 1812,5. Gitu. Untuk metode yang moving average, M sama dengan 2. Kalau M sama dengan 3, berarti mulainya dari forecast bulan keempat. Jadi ini nggak ada. Terus forecast bulan keempat, yaitu rata-rata dari demand bulan pertama, kedua, dan ketiga. Begitu seterusnya ke bawah. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk yang metode moving average ini? Kalau bingung nggak apa-apa, tanya aja teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, langsung aku lanjut ke metode berikutnya ya. Metode yang kelima, yaitu metode weighted moving average. Jadi ini sebenarnya sama, kayak yang moving average, cuman dia ada bebannya, ada bobotnya. Gitu. Kalau M sama dengan 2, pasti diketahui W1, W2, dan W1 dan W2. Kalau M sama dengan 3, pasti diketahui W1, W2, dan W3. Gitu. Jadi M sama W selalu diketahui. Nah, rumusnya dari metode weighted moving average ini adalah bobot dikali demand ditambah bobot dikali demand. Gitu. Jadi langsung aja, misal ini kan M-nya sama dengan 2. Jadi dimulai dari forecast bulan ketiga. Nah, cara ngitung forecast bulan ketiga yaitu bobot 1, W1, 0,5 dikali demand bulan pertama, 140, ditambah bobot bobot kedua 0,5 dikali demand bulan kedua 160. Jangan lupa tanda kurungnya ya teman-teman. Jadi dikaliin dulu baru ditambah gitu. Hasilnya forecast bulan ketiga yaitu 150. Nah, untuk forecast bulan keempat sama, pakai dua data demand di atasnya. Bobotnya juga masih pakai bobot yang sama. Jadi 0,5 dikali 160 ditambah 0,5 dikali 190. Hasilnya 175. Untuk forecast yang bulan kelima, sama juga, pakai dua data di atasnya, yaitu data demand bulan ketiga dan bulan keempat. 0,5 dikali 190 ditambah 0,5 dikali 130. Hasilnya 160. Untuk forecast yang bulan ke-6, karena butuh dua data di atasnya, sedangkan data bulan kelima nggak ada, jadi forecast bulan ke-6 sama dengan forecast bulan kelima, 160. Maka selanjutnya sama, tetap hitung errornya, yaitu forecast dikurangi demand. 150 dikurangi 190 sama dengan minus 40, 175 kurangi 130 sama dengan 45. Kemudian dikuadratkan, lalu dijumlah. Nah, cara cari MSE adalah jumlah dari ET kuadrat dibagi jumlah data. Dapatlah 1812,5. Gitu. Sama ya jawabannya. Karena bobotnya 0,5.
Ada pertanyaan nggak teman-teman untuk metode weighted moving average ini? Atau kecepatan mungkin? Nggak ada ya teman-teman? Kalau nggak ada, langsung aja tak lanjutin ke metode regresi linear. Jadi metode regresi linear sebenarnya bisa pakai Excel, cuman aku belum tahu caranya pakai regresi linear di Excel. Kalau datanya dikit kayak gini, jadi aku di kalkulator aja nggak apa-apa. Jadi kalau cara pakai kalkulator ini, kita harus dapat X bar, Y bar, regresi, SX, dan SY-nya. Nah, cara dapat nilai-nilai itu dari kalkulator kayak gini. Ini kalau kalkulator kalian yang per-perannya bisa tumpuk, kalau ini yang nggak bisa. Jadi, cara kalkulator yang pertama, kalian pilih mode start di kalkulator, kemudian pilih yang A plus BX, terus isi data X sama Y-nya. X-nya itu demand, Y-nya itu periode, kemudian tekan on, terus shift plus start, terus pilih yang var. Kalian bisa pilih yang X bar, pencet sama dengan, akan keluar nilai X bar. Ulangi langkah 4 lagi, terus pilih yang Y bar, pencet sama dengan, akan keluar Y bar. Ulangi langkah 4 lagi, pilih yang SX, pencet sama dengan, keluar nilai XX. Ulangi langkah 4, untuk yang SY juga sama. Kemudian untuk yang regresi, tadi kan sudah dimasukin datanya. Jadi tinggal mulai dari langkah nomor 4. Shift, start, pilih var, kemudian pilih yang regresi, terus pilih yang R, tekan sama dengan keluar nilai R-nya. Nah, untuk cara kalkulator yang kedua, cari X bar, pilih mode SD, terus isikan datanya. Kalau isi data di kalkulator yang ini kan harus ditekan M plus kalau nambah data. X, Y ya, tetap demand, periode. Kemudian lanjutkan sampai selesai datanya, terus tekan Shift plus S bar, habis itu pilih aja X bar, Y bar, SX, SY sama kayak yang tadi. Terus untuk regresinya, modenya pilih regresi, kemudian pilih yang linear, masukkan lagi datanya, demand, periode, terus Shift plus S var, habis itu pilih R-nya, tekan sama dengan atau Enter, bakal keluar nilainya. Nah, kalau kita udah dapat nilai X bar, Y bar, regresi, SX, sama SY-nya, kita langkah selanjutnya adalah menghitung beta dan alfa. Nah, rumusnya dari beta itu adalah R dikali SX per SY. Jadi R dikali SX per SY. Dapat nilai beta. Nah, setelah dapat nilai beta, kita setelah dapat nilai beta, kita cari nilai alfanya. Cara ngitung alfa adalah X bar dikurangi beta dikali Y bar. Jadi tadi setelah dapat beta, hitung alfa. Rumusnya alfa, X bar dikurangi beta dikali Y bar. Nah, setelah dapat alfa dan beta, baru kita masuk ke tabel yang kayak metode-metode sebelumnya. Yang pertama, masukin demand-nya sesuai soal. Kemudian cara cari forecast-nya, kalau metode regresi linear ini, cara cari forecast-nya adalah FT plus H
sama dengan alfa min beta kali T plus H. Maksudnya T plus H ini periodenya, teman-teman. Dimulai dari periode 2 kan. Jadi, F periode 2 itu sama dengan alfanya 155 dikurangi beta 0 dikali 2. Gitu. Jadi dikaliinnya sama periodenya. Dapatlah 155 karena betanya 0. Kemudian untuk forecast bulan ketiga, alfa dikurangi beta dikali 3. Untuk periode keempat, alfa dikurangi beta dikali 4. Untuk periode 5, alfa kurangi beta dikali 5. Dan untuk periode 6 nggak sama dengan forecast periode 5, karena dia dikali 6, tetap bisa kan. Nggak tergantung sama data demand yang ada. Jadi, alfa dikurangi beta dikali 6. Itu. Kemudian hitung errornya, yaitu forecast dikurangi demand, kemudian dikuadratkan. Lalu cara cari MSE-nya, yaitu ET kuadrat tadi dijumlah dan dibagi jumlah datanya 3. Dapatlah 625. Ada pertanyaan teman-teman untuk metode regresi linear ini? Nggak apa-apa teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Karena habis ini kita ada latihan untuk menambah poin keaktifan. Mungkin kalau mau nanya lewat chat juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ke live, join-nya pakai ID dan link yang sama ya teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman sebelum kita latihan? Langsung latihan aja ya, berarti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita keluar dulu aja. Nanti kita join lagi, kita latihan ya.